Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sejarah ingin mempresentasikan tentang Masjid Kali Pasir. Sebelum kami menjelaskan tentang Masjid Kali Pasir, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Winda Alicia. Nama saya Kailana Hakim. Nama saya Zakwan Falur Rahman. Nama saya Aldanella Sari. Halo, dengan saya Ivana Kasyamirinina. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Masjid Kali Pasir. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Itu karena Indonesia berada di negara kepulauan yang memiliki banyak daerah di dalamnya. Perbedaan yang ada meliputi perbedaan ras, suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Perbedaan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Beberapa perbedaan tersebut ada yang dibawa dari negara lain melalui peperangan maupun perdagangan. Peninggalan dari zaman dahulu bisa berupa benda maupun bangunan bersejarah. Di Indonesia, banyak bangunan peninggalan yang masih berdiri kokoh, terutama di kota Tangerang ini. Dari sekian banyaknya bangunan bersejarah di kota Tangerang, kini kita akan membahas salah satu, yaitu Masjid Kali Pasir. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, kita merumuskan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu 1. Bagaimana awal pembangunan masjid ini? Yang kedua, apa saja benda bersejarah yang ada di masjid ini? Yang ketiga, bagaimana sistem kepengurusan di masjid ini? Lalu selanjutnya tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tadi, tujuan permasalahannya adalah 1. Untuk mengetahui awal pembangunan Masjid Kali Pasir ini. Yang kedua, untuk mengetahui benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan Masjid Kali Pasir ini. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui sistem kepengurusan di Masjid Kali Pasir ini. Sejarah Masjid Kali Pasir. Masjid Kali Pasir dibangun bersebelahan dengan Kelenteng Botekbio yang pada saat itu sudah berdiri tegak. Masjid yang berukuran 288 meter persegi ini didirikan pada tahun 1700 oleh Tumanggung Pamitwijaya yang berasal dari Kahuripan, Bogor. Awalnya, Tumanggung Pamitwijaya ingin melakukan syiar Islam dari Kesultanan Cirebon ke wilayah Banten. Namun, ia singgah di Tangerang dan mendirikan sebuah masjid. Pembangunan masjid dilakukan oleh warga muslim sekitar dan dibantu oleh warga Tionghoa. Pada tahun 1712, kepengurusan masjid dilakukan oleh putranya yang bernama Raden Bagus Uning Wiradilaga. Masjid ini sudah berkali-kali direnovasi, tetapi bangunannya masih bergaya Aceh, Arab, Tionghoa, dan Eropa. Saat ini hanya dua sisi arsitektur yang masih tetap utuh dipertahankan, yaitu 4 tiang di dalam masjid dan kubah kecil bermotif Cina. Tiang tersebut terbuat dari kayu dan tampak mulai keropos, sehingga harus disanggah dengan sejumlah besi. Di sini saya mempresentasikan benda-benda sejarah Masjid Kali Pasir dan juga sistem kepengurusan Masjid Kali Pasir. Benda sejarah Masjid Kali Pasir yang pertama ada kubah yang berbentuk seperti bumerang. Nah, dia diberikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu ada 4 tiang yang diberikan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan Raden Kosim. Dan juga ada makam istri Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Nyi Ratu Muria Negara. Sistem kepengurusan Masjid Kali Pasir ini dikelola oleh pemerintah dan juga warga sekitar. Kepengurusan Masjid Kali Pasir diisi oleh warga sekitar seperti ketua RT atau ketua RW dan lain-lain. Jadi, kesimpulan Masjid Kali Pasir adalah salah satu masjid tertua di kota Tangerang. Masjid Kali Pasir memiliki banyak sejarah dari masa ke masa. Masjid Kali Pasir masih menyimpan benda-benda bersejarah yang ada dari zaman dahulu. Sistem pengurusan Masjid Kali Pasir dikelola oleh warga sekitar dengan bantuan pemerintah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.